Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ada seorang raja di tanah Jawa yang bernama Prabu Jayabaya. Raja ini terkenal dengan beberapa ramalannya yang kemudian terbukti di kemudian hari. Salah satu ucapannya adalah bahwa suatu saat akan ada kondisi di mana ketika orang memilih untuk menjadi orang jujur, justru hal tersebut akan menyebabkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Ucapan ini menggambarkan situasi dunia di mana kerusakan sudah sedemikian hebatnya, sehingga kebanyakan orang akan memilih untuk menjadi jahat, dan akhirnya kejahatan menjadi sedemikian biasa untuk dilakukan. Tentu saja, dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk menjadi pribadi yang jujur akan berdampak negatif, yakni dimusuhi orang-orang yang lain. Seorang penyair yang hidup sejaman dengan Raja Daud, yakni Asaf, juga pernah mengalami hal yang sama. Asaf adalah seorang imam Lewi yang bertugas mengatur dan memainkan musik dan pujian di bait Allah di bawah Daud. Dalam gubahan yang tercatat dalam Mazmur 73, Asaf mencurahkan segenap keluhannya dengan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Asaf memulai syairnya dengan menyatakan kecemburuannya kepada orang-orang jahat. Asaf merasa orang-orang jahat justru memiliki hidup yang mujur. Tubuh mereka sehat dan gemuk. Hidup mereka tidak susah, sehingga mereka bertambah sombong. Sementara Asaf yang memiliki keteguhan untuk hidup seturut perintah Tuhan, justru mengalami kehidupan yang sebaliknya. Pada saat itu, Asaf memiliki penyakit yang membuat tubuhnya kurus kering. Para ahli tafsir menyatakan bahwa kemungkinan besar Asaf menderita sakit lambung atau ginjal. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani
ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa orang fasik makmur dan semakin kaya, sementara orang saleh menderita dan miskin? Mengapa hidup ini sepertinya tidak adil? Yang jahat malah diberkati secara materi, sehat-sehat, tidak mengalami kesusahan dan derita. Sementara orang yang saleh dan takut akan Tuhan malah menderita dan susah. Sepertinya Asaf meragukan kedaulatan dan keadilan Allah. Memang, kadang dalam penderitaan, orang percaya bisa tergoda untuk meragukan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Asaf mengalami depresi rohani yang membuatnya jadi tawar hati dan cemburu kepada orang-orang fasik yang makmur kaya, gemuk dan sehat-sehat. Padahal mereka menghujat Allah. Sedangkan dia yang menjaga hidupnya dalam kekudusan dan takut akan Allah malah menderita dan sengsara. Tentunya kita pun pernah mengalami seperti yang Asaf keluhkan. Mungkin kita mengalami itu di tempat kerja, di lingkungan keluarga, tetangga. Kita banyak melihat orang-orang yang berbuat jahat, tapi hidupnya lebih baik. Sedangkan orang benar, justru hidupnya tidak baik-baik saja. Saudara, secara manusiawi, pasti kita merasa ini aneh. Tuhan tidak adil, cemburu dengan kehidupan orang-orang jahat yang terlihat baik-baik saja. Bukankah di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-31 sampai ke-33 dikatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Akan tetapi, pergumulan rohani yang berat dari Asaf tidaklah berakhir fatal. Namun akhirnya Asaf mengalami kemenangan dan pengharapan yang semakin teguh kepada Allah. Di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf mengalami perubahan dari cara berpikir yang duniawi sementara menjadi cara berpikir yang surgawi, kekekalan. Kiranya kita semua juga memiliki perspektif kekekalan di tengah penderitaan di dunia yang sementara ini. Ikut Yesus berjalan dengan iman, bukan dengan yang kelihatan. Lewat pengalaman Asaf kita dapat belajar bahwa pikiran yang negatif tidak akan memberimu kehidupan yang positif. Saudara, hidup mana yang kita pilih? Memilih menjadi orang fasik atau memilih menjadi orang benar? Di mana keduanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Tuhan ingin kita taat kepadanya, walaupun secara manusiawi itu lebih susah daripada memilih seperti jalan orang fasik. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi siapapun yang mengikut Dia, tetapi Dia menjanjikan penyertaan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Kami juga sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Tuhan, kami menyadari sisi manusiawi kami
ini sangat lemah. Kami mudah tergoda untuk membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Tuhan, dengan segala kelemahan kami mohon Tuhan memulihkan setiap hati kami. Kami mau seperti Asaf. Meskipun di dunia ini kita memiliki hidup yang tidak sebaik orang-orang jahat, kami mau tetap setia kepadamu. Karena itu, jamah dan tolong kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan sehari-hari kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin.